yang nanti akan kita mulai sekitar pukul 7. Dan sebenarnya acara ini kita buat karena Maudy ini nggak ada waktu sama sekali, saat ini sibuk sekali dengan beberapa brandnya untuk mengerjakan berbagai kewajibannya, dan Maudy juga akan pergi ke Stanford dalam waktu dekat. Nah, karena banyak permintaan dari media untuk ngobrol-ngobrol dengan Maudy, mau tanya-tanya sesuatu dengan Maudy, nah makanya kita ambil hari ini untuk sekalian bertemu dengan rekan-rekan media. Nah, sekarang silakan bisa langsung ngobrol dengan Maudy, dan apabila waktunya sudah habis, sepertinya mohon maaf apabila kita berhentikan ya Mas, Mbak. Nah, Maudy silakan. Nggak usah pakai mic ya? Halo semuanya. Ya oke, Maudy apa yang mau di-share sebelum jalan ke Bang Raja palanya Mau di-share munduran. ya. Pertama-tama terima kasih teman-teman media sudah hadir. Ini sebenarnya kayak sekalian pamitan gitu ya. Ingin mengucapkan terima kasih juga untuk V-Live yang udah mensponsori farewell ini. Jadi hari ini tuh sebenarnya ada fan meeting gitu dan live streaming, di mana idenya sih aku sebenarnya pamitan sama fans aku. Jadi yang ada yang aku undang pada di sini. Dan juga buat teman-teman yang live streaming di rumah itu aku juga pamit, dan juga sharing single terbaru aku yang berjudul Goodbye, dan itu memang tematik ya. Jadi lagu ini memang aku tulis dan sangat personal, memang aku dedikasikan untuk orang-orang terdekat gitu, termasuk orang-orang yang akan aku tinggalkan. Maudy nampaknya udah dipersiapkan banget ya lagu ini ya, sehingga judulnya pun Goodbye gitu, udah dipersiapkan berapa lama? Sebenarnya aku nulis itu mungkin 2 bulan yang lalu, dan tadinya ada plan mau ngeluarin single yang lain justru sebenarnya, yang nggak terlalu ada hubungannya dengan kepergian aku gitu. Tapi kayaknya dengan berjalannya waktu pada saat itu udah semakin dekat kepergian aku, dan aku terpanggil untuk menulis lagu ini. Tadinya nggak kepikiran jadi single juga, tapi pada saat aku workshop dan aku ngobrol sama tim A&R aku diteliti dan lain-lain, jadinya kita mikir, kita langsung berwacana apa ini aja ya, soalnya kan kayaknya pas banget sama momen aku mau pergi, dan jadinya sangat personal gitu loh, karena benar-benar baru ditulis juga sebulan 2 bulan yang lalu, jadi lebih fresh gitu buat para pendengar juga, lebih personal gitu. Jadi akhirnya kita keluarkan pada saat-saat yang pas gitu. Berat nggak sih Mot ninggalin Indonesia sendiri mendekati hari? Iya, berat sih. Ini jauh lebih berat dari pertama kali aku pergi untuk S2 gitu, S1 sorry. Mungkin karena S2 itu kan lebih optional ya bentuknya. Kalau orang tuh kuliah S1 tuh kayak ya emang harus S1 gitu, orang ngejalanin itu. Tapi kalau S2 itu kan kayaknya kayak pilihan nih gitu, dan ada banyak yang aku tinggalkan. Teman-teman terdekat, keluarga aku, kenyamanan aku di sini itu aku tinggalkan, dan juga karir aku yang sebenarnya aku lagi happy-happynya gitu ya. Ada project-project yang aku benar-benar passionate banget, dan ya gitu sih. Jadi sebenarnya bittersweet gitu, karena aku sedih tapi aku juga excited karena ini kayak satu chapter yang baru, dan aku rasa kayaknya aku bisa belajar banyak juga dari pengalaman baru ini. Persiapannya udah apa aja sih yang mau bentar ini? Aduh, persiapannya tuh sebenarnya udah dari beberapa bulan yang lalu kan, ngurusin visa kayak gitu-gitu, urusan administrasinya gitu loh, sama universitinya, terus tempat tinggal aku di sana kayak gimana. Jadi aku bakalan tinggal di dorm gitu lagi, jadi balik lagi ke dunia mahasiswa lagi lah. kan lebih Terus lanjut. Iya, sorry. Terus packing juga itu susah ya. Packing tuh paling susah. Aduh, itu udah berhari-hari, udah dari beberapa minggu yang lalu tuh koper udah terbuka, tapi kayak susah banget milih yang mana yang mau dimasukin, yang mana yang enggak. Terus yang terlalu banyak juga nanti repot, banyak yang bilang jangan kebanyakan tapi jangan terlalu kurang lah itu. Jadi ya sampai sekarang masih belum selesai sudah packing, tapi ya insya Allah sebentar lagi. Kalau dia mungkin bisa cerita ketika kamu bikin lagu Goodbye itu gimana sih perasaan kamu? Pasti ada apa ya, pikiran-pikiran yang kamu gitu ya, Iya. hiburan lagi, mengalinkan lagi. Iya, jadi di Goodbye itu memang ada beberapa lirik yang bentuknya curhatan ya. Maksudnya kayak di awal aja tuh my dream is out there on the other side. Jadi kayak memang ini relevan, emang kayak sebenarnya menggambarkan perasaan yang sangat berat saat harus meninggalkan sesuatu yang sebenarnya indah, tapi gimana dong kayak
di sana juga ada impian aku, ada sesuatu yang menarik aku juga dari sisi lain dunia gitu. Jadi kayak ini sebenarnya menggambarkan dilema itu, terus juga menggambarkan time difference-nya juga gitu, karena di lagunya tuh aku ngomong I'll text you in the morning, I'll call you every night. Jadi setelah aku hitungkan, ternyata aku kalau mau berinteraksi sama orang-orang di Indonesia itu cuman pagi aku dan malamnya aku, dan pagi di sini sama malam di sini. Jadi kayak memang ada banyak reference dari liriknya yang spesifik ke long distance California dan Indonesia. Terus juga ada kata-kata California juga, karena banyak orang bilang kayak di sana tuh enak banget, cuacanya enak banget, apa enak banget. Terus ada statement di sini aku buat kayak cuaca yang seenak California pun nggak akan bisa menghilangkan rasa rindu ini gitu, atau rasa. Jadi kayak gitulah Mas. Jadi kayak memang itu kejujuran aja gitu. Memang spesifik banget sih jadinya. Rencana kapan nih ke sana? Rencananya weekend ini. Jadi memang udah tinggal beberapa hari banget itu. 2 tahun nih sana ya? 2 tahun? Sana berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? Kalau Aldi sendiri sebelum meninggalkan Indonesia terus melanjut itu gimana? Itu tadi sih mungkin kayak mixed feelings ya, kayak percampuran antara excited tentunya, tapi juga sedih karena meninggalkan teman-teman, meninggalkan pekerjaannya juga lagi sangat menyenangkan. Jurusan apa mau? Jurusan bisnis, dan mudah-mudahan bisa juga joint degree sama pendidikan. Jadi Kira-kira ada plan buat bikin vlog atau mungkin nulis buku selama di sana? plannya berjalan. Kalau yang vlog itu beneran aku seriusin sih gitu. Jadi kayak insya Allah memang bakalan ada vlog series di sana, karena aku udah lumayan komit, karena aku rasa di luar itu gimana ya, dengan aku di sana itu satu-satunya cara aku bisa berhubungan dengan fans aku dan mereka bisa ngikutin perjalanan aku, karena aku nggak pengen terus kesana terus habis itu udah kayak ngilang Nggak mau sama benar-benar putus ya? sekali gitu. Nggak mau putus, karena ini putus tuh kayak bukan putus sama orang ya, cuman kayak putus sama fans juga kan. Kalau kayak gini ini tuh kayak aku mengajak fans aku mau di sini untuk melakukan long distance relationship juga sama mereka. Jadi vlog itu dan atau ya kalau buku belum kepikiran, cuman bentuk-bentuk seperti itu akan aku selalu cari sih untuk mempertahankan relationship. Tapi mau di sini merasa lega nggak sih? Karena sebelum kamu kesana kamu kan sempat syuting, sempat nulis lagu ini juga. Lega nggak sih karena kamu bisa kasih sama apa Iya. hadiah terakhir gitu lah buat fans sebelum kamu. Iya, jadi ini sebenarnya event yang dulu atau sebelum aku pergi aku juga mengadakan farewell gitu. Jadi emang kayak biasanya sih kayak pamitan dulu gitu sama teman-teman. Jadi ini sebenarnya salah satu event yang seperti itu lagi, karena aku rasa ya aku harus, mereka udah lama banget ada di kehidupan aku, mensupport karir aku. Jadi the least I could do sebenarnya adalah memberikan waktu ini untuk teman-teman gitu. Jadi ya cukup lega sih, dan juga aku cukup lega juga karena memang ada ya project film itu ya, maksudnya kayak film Ainun yang akan keluar Desember. Jadi sebenarnya mudah-mudahan sih aku akan memang tetap ada aktif walaupun ya mungkin keluar masuk industri ya, itu kan kayak rencananya sih terus berjalan, mungkin projectnya nanti macam-macam. Ada Jadi ketakutan Desember nggak sih akan- tinggal di luar negeri Kak? Desember akan balik dulu ke sini untuk Desember Ainun. Desember nanti akan balik. Oke. Karena memang akan pasti promosi film, dan kan itu liburan musim dingin juga gitu, jadi memang pas banget, dan jadi akan di sini untuk promosi film lagi. Ketakutannya ada nggak sih untuk tinggal di luar negeri kan? Karena sebelumnya udah Iya. pernah juga. Ketakutannya masih ada sih, soalnya kalau misalnya kemarin itu kan di Inggris, dan aku tuh sebenarnya belum pernah ke Amerika sebelumnya. Pernah tapi baru tahun lalu gitu. Jadi Amerika itu adalah tempat yang termasuk sangat baru buat aku, secara tempat, kebiasaan, budaya gitu-gitu aku juga belum yang terlalu familiar gitu. Teman-teman aku banyak yang udah sekolah di sana, cuman aku nggak terlalu punya exposure ke sana. Aku belum pernah ke California, belum pernah ke West Coast juga, jadi tetap pasti ada kayak merasa bahwa ini adalah tempat baru, pengalaman baru, teman-teman baru, dan mungkin karena ini S2
Jadi secara range umur orang-orang yang akan menjadi teman-teman sekelas aku juga akan lebih lebar gitu kan. Jadi akan ada yang lebih dewasa lagi, lebih umurnya lebih tua, ada yang mungkin lebih muda lagi. Jadi kayak apa ya, pengalamannya menurut aku juga akan jauh berbeda dari S1, tebakan aku sih, karena akan orang-orangnya akan jauh lebih beragam, dan itu juga sesuatu yang cukup deg-degan juga. Jadi kamu kemarin sepulang dari S1 begitu balik sini kan langsung rilis album, which is lagu itu banyak kan yang kamu tulis di sana. Ntar kamu juga waktu selesai S2 bakal kayak gitu bikin bang lagu gitu di sana. Pengen banget sih. Aku punya kecenderungan memang kayak paling produktif itu justru di saat-saat yang pastinya paling banyak, yang paling reflektif ya, yang kayak paling banyak mikir, banyak diem, dan banyak quality time sama diri sendiri. Dan namanya aku kesana terus tiba-tiba udah nggak ada kerjaan, udah nggak ada apa, itu kan tiba-tiba banget aku memiliki jauh lebih banyak waktu untuk diri aku sendiri. Dan kayaknya sih kayak akunya pasti akan sering banget pengen nulis lagu dan berkarya lagi. Modi, ini kan bukan pertama, 4 tahun waktu S1 juga meninggalkan Indonesia kan. Terus apa yang membuat lebih berat ketika mengambil S2 yang hanya 2 tahun? Apa yang membuat aku juga bingung sebenarnya. Karena terasa lebih berat. Mungkin gini ya, kalau S1 itu tadi aku bilang kayak semua orang tuh sambil ngejalanin di samping-samping aku. Teman-teman aku tuh ngejalanin semua. Semua orang rata-rata ya kuliah S1 gitu. Tapi kalau S2, I'm living alone. Ini my decision untuk tiba-tiba memberhentikan kerjaan, kehidupan aku di sini, untuk tiba-tiba keluar dari comfort zone gitu. Jadi lebih berat karena terasa lebih kayak pilihan pilihan yang lebih kayak aku bisa memilih untuk tidak melakukan ini. Jadi itu sesuatu yang kayak lebih oh my god gitu, kayak semoga semuanya baik-baik saja dan berjalan lancar. Nggak tahu ya secara Kalau untuk pemilihan negara, kota, sama jurusan itu memang udah dipikir matang atau bagaimana? Sesuai nggak dengan plan kamu memang harus berangkat tahun ini? memang aku pengennya berangkat tahun ini Mas gitu. Jadi dari rencana kemarin aku sebenarnya bukan cuma tahun ini sih, aku memang kasih range waktu. Pengennya habis kuliah yang S1 pengennya 2 atau 3 tahun kerja dulu, terus S2 rencananya tadinya seperti itu. Jadi kalau soal waktunya sih according to plan, tapi kalau tempatnya gitu-gitu, ini juga salah satu impian aku. Sekolah ini juga udah aku incar dari lama. Terus aku juga udah pernah sempat mikir kayak aduh pengen deh S2 di tempat yang gak kayak Inggris, karena Inggris tuh dingin banget. Maksudnya gak selalu dingin, cuman kayak 80% dari waktu aku di sana tuh dingin, dan ternyata itu mempengaruhi kayak psikis juga, kayak mempengaruhi kebahagiaan gitu loh. Jadi aku benar-benar pengen nyari tempat yang kayak Indonesia lah gitu. Dan alhamdulillah banget, jadi kalau di California itu lebih kayak Indonesia, panas, dan harusnya sih jadinya lebih Bersahabat kayak lah rumah. iklimnya. lebih kayak lebih nggak homesick mudah-mudahan. Soalnya tadi kan sempet Iya, alhamdulillah beasiswa. Soalnya tadi kan sempet bingung, katanya dari minggu lalu udah packing segala macam. Ada barang-barang tertentu nggak yang kamu ini nggak bisa ketinggalan? Nggak boleh Iya. tinggal. Ada banget. Jadi aku nggak tahu nih, sebenarnya aku banyak diledekin teman-teman aku gitu, karena kayak ngapain bawa itu, bisa beli di sana gitu. Tapi aku bawa guling karena aku tuh kayak skeptis gitu loh. Menurut aku orang di sana atau aku di Inggris pun itu nggak ada orang pakai guling gitu loh. Sebentar aku nggak bisa tidur tanpa guling. Dan beneran Mas, terus kayak di Amerika pun katanya, kata temen aku sih ada namanya kayak body pillow atau apa gitu, namanya beda pokoknya, bukan Boston body atau apa gitu. Tapi aku nggak percaya aja bahwa esensinya tuh akan sama guling di Indonesia. Jadi aku tetap bawa guling, terus bawa rice cooker kecil karena itu penting. Jadi ini rice cooker ini udah aku pakai dari zaman aku di Inggris dan selalu bisa dipercaya, karena masak tuh cuma 10-15 menit dan emang kecil banget, jadi porsinya cuma untuk 1-2 orang gitu, bisa buat 1 orang doang. Persiapan ya. Itu sih, itu dulu lebih lebay lagi karena bawa kecap lah, bawa apa gitu-gitu. Sekarang kayaknya udah harus lebih harus udah lebih efisien lah kayaknya, nggak yang retail-retailan gitu, harus lebih kuat, jangan dibawa. Tapi ada nggak sih bahan makanan yang harus bawa, misalnya kayak instan atau apa gitu?
Apa ya, aku sih minta dibawain kayak abon gitu, karena aku tuh orangnya suka banget, aku tuh nggak terlalu bisa masak, jadi aku biasanya milih masak ya udah aku masak telur gitu, kayak telur di orak-arik atau telur di omelet atau apa. Orak-arik sih aku nggak bisa omelet, orak-arik. Terus ya temennya tuh biasanya abon, jadi aku sih pesennya abon. Jelang hari keberangkatan beberapa hari lagi nih, dapat kado nggak sih dari fans atau orang spesial mungkin yang dikenang-kenangan gitu? Dapat kado nggak sih? Oh, aku kemarin sempet ada juga surprise farewell dari aku dan surprise farewell dari keluarga aku dan teman-teman dekat gitu. Jadi itu kado dari mereka sih. Jadi kayak ada yang ngasih kartu juga, ada yang ngasih hadiah buat keberangkatan juga, macam-macam sih. Jadi tapi ada satu malam itu yang cukup spesial gitu. Ya paling itu sih. Sama ya malam ini, tapi malam ini pemberian aku justru. Maudi, kamu kan ninggalin rumah 2 tahun. Ada hal spesifik nggak yang bakal kamu kangenin banget dari rumah? Hal spesifik yang aku kangenin, yang aku kangenin banget di rumah tuh ada satu sofa gede banget. Terus yang biasanya itu tuh tempat aku ngobrol sama mama aku, adik aku dan lain-lain. Nah, kita di sofa itu, jadi saking besarnya tuh bisa buat 4 orang kali ya. Jadi sofa / tempat tidur gitu loh, yang kayaknya sofa itu aku bakalan kangen banget sih. Itu random, tapi karena sebenarnya bukan cuma sofanya, tapi momen-momen dimana kita berada di sofa itu dan ngobrol, perbincangan-perbincangan yang kita miliki di sofa itu dan lain-lain. Kamu ninggalin Indonesia sekarang lebih berat, ada omongan orang tua atau adik yang bilang kepergian nggak sih? Omongan mungkin belum kali ya, soalnya kan adik aku juga akan menemani aku ke sana, jadi yang nemenin justru dede aku, mama papa di sini gitu. Terus apa ya, jadi mungkin paling nanti di sana lah kita ngobrol-ngobrol. Aku yakin jadi aku akan memiliki banyak pesan-pesan. Madi, mungkin ini terlalu dini untuk kalian ya, tapi ketika kamu sudah lulus, bagaimana sih cara kamu mengaplikasikan ilmu dan gelar kamu S2 itu di perjalanan kamu, entah sebagai entertainer atau sebagai person? Jadi memang salah satu alasan kenapa mau S2 ini kan karena aku tuh pengen punya spesialis gitu loh. Dan spesialisnya aku kemarin memilih di bidang pendidikan. Jadi nantinya sih rencananya memang masuk ke sektor pendidikan. Dan aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak tahu apa akan aku gabungkan dengan sisi entertainer aku, malah mungkin itu akan menjadi kayak 2 hal yang berbeda. Kalau bentuknya apa, aku kayak takut gitu loh Mas ngomong, karena aku ngerasa bahwa di 2 tahun ini mungkin visi aku akan berubah. Solusi dari masalah sosial atau masalah pendidikan yang tadinya aku lihat penting, ternyata mungkin jadi berubah bentuk gitu. Jadi mungkin belum bisa aku share spesifiknya apa sih gitu yang akan aku lakukan. Satu pertanyaan terakhir ya. Udah? Jadi plannya Kak Maudi gimana setelah lulus dari S2? Mau tetap entertain atau mau banting setir? Itu seperti yang tadi aku bilang, memang ada aspek pengen banting setir, tapi bukan berarti kayak ini komitmen aku udah nggak bakalan sama sekali bikin lagu, nggak bakalan main, enggak juga sih. Cuman memang aku akan explore dunia baru setelah lulus gitu. Aku nggak tahu itu nanti bentuknya akan seperti apa persisnya, karena kan kesempatannya kita belum tahu nanti seperti apa. Selama 2 tahun ini visi aku atau visi misi aku ada yang berubah nggak sih, ada yang semakin mateng nggak sih, aku pengen tapi yang jelas aku pasti akan balik gitu sih. Itu yang jelas aku pasti akan balik. Ya aku pasti akan balik dan mudah-mudahan melakukan sesuatu di dunia pendidikan. Nanti untuk bentuk ini promonya gimana? Lewat medsos atau gimana? Oke. Kita di sini. Satu lagi Mbak Dinda. Oke. Iya Mas ya. Oke, jadi jangan lupa teman-teman untuk dengerin lagu aku Goodbye. Lagu ini sedih loh. Dengerin sekarang udah ada di digital streaming platforms, dan juga malam ini jam 9 udah bisa kalian lihat di YouTube, dan pertama kali akan exclusively ada di V-Live. Lebih cepat lagi dari jam V-Live ini kita dari jam 7 sampai 9 gitu.
Jadi eksklusif on BeLive, dan abis itu mungkin baru di tempat-tempat lain. Oke? Foto dulu, cek. Foto terakhir. Ya, duduk.